Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 11 akan membahas terkait kasus conduct disorder. Kasus yang akan kami bahas hari ini adalah kasus conduct disorder dari seorang anak yang bernama Raj berusia 14 tahun. Raj adalah anak tunggal yang lahir setelah 10 tahun pernikahan orang tuanya. Orang tua Raj menjalani infertility treatment dan dia dikandung pada siklus 4F kedua. Ibunya menderita endometriosis dan hipotiroidisme, sedangkan ayahnya tidak memiliki masalah kesehatan yang cukup serius. Selama kehamilan, ibu Raj mengalami hiperesmesis yang cukup parah. Raj lahir cukup bulan dengan bantuan operasi sesar elektif dan berat badan 2,5 kg. Menurut orang tuanya, Raj tumbuh normal dan memiliki masa kanak-kanak yang sehat kecuali sesekali mengalami pilek ringan. Namun setelah dicari tahu lebih dalam lagi, orang tua Raj ingat bahwa Raj ternyata pernah mengalami episode campak ringan ketika berusia sekitar 10 tahun dan cacar air ketika dia berusia 3 tahun. Selama kecil, Raj adalah anak yang sangat keras kepala. Dia akan menyimpan makanan di mulutnya selama berjam-jam dan tidak akan bisa memaksa Raj untuk menyelesaikan makanannya. Ketika Raj ditinggal oleh ibunya selama beberapa waktu, dia akan menangis dengan keras sampai ibunya datang, meskipun ada kerabat lain yang mencoba menghiburnya. Ketika sekolah dan melakukan proses belajar, Raj melakukannya dengan baik sampai kelas 3. Ketika ayahnya berpindah pekerjaan ke kota lain, orang tua Raj melihat perubahan dalam perilakunya. Saat belajar, Raj terlihat kurang fokus. Dia juga tidak mengerjakan tugas di kelas hingga tuntas. Gurunya juga mengeluhkan bahwa Raj mengganggu anak-anak lain di kelasnya. Awalnya, orang tua Raj mengaitkan perubahan yang terjadi pada anaknya dengan lingkungan baru dan berpikir dia akan mampu mengatasinya. Namun ternyata seiring bertambahnya usia, Raj menjadi anak yang lebih agresif. Jika orang tua memarahinya, dia akan berbalik meneriaki dan menunjukkan kemarahan dengan menggedor pintu dan menangis keras. Dia memiliki spirit olahraga yang buruk. Jika kalah dalam pertandingan apapun, dia akan mengamuk, membuat ulah, dan menggunakan kata kasar. Raj menunjukkan emosi seperti cemburu dan posesif. Ketika ditanya tentang perilakunya di sekolah, ayah Raj mengungkapkan bahwa di sekolah Raj sering mengeluh bahwa anak-anak lain mengganggunya dan sering berkelahi dengan mereka. Raj juga menyembunyikan lembar jawaban atau rapornya. Dia tidak memberitahu orang tuanya tentang kegiatan sekolah, akan mengambil barang-barang anak lain tanpa bertanya dan prestasinya secara akademis berada pada rata-rata. Dia tidak memiliki ketakutan yang diketahui, bahkan dia akan menggoda dan mengganggu anjing liar. Raj sangat menyukai gawai mahal dan barang yang tampak mahal. Beberapa kali orang tua Raj memperhatikan bahwa dia memiliki barang yang sebenarnya bukan miliknya. Tetapi ketika ditanya, dia akan mengatakan bahwa seseorang telah memberikan barang itu padanya. Dia memiliki kebiasaan untuk berbohong dengan baik, sehingga sulit bagi orang tuanya untuk mengetahui yang dikatakannya itu benar atau tidak. Kondisi fisik Raj seperti nafsu makan, haus, dan kondisi perut berada dalam parameter normal. Ketika dokter kemudian berinteraksi dengan Raj, dapat diamati bahwa dengan sedikit provokasi saja, dia akan menjadi sangat gelisah. Raj juga hampir memukul ayahnya dengan marah ketika berada dalam ruangan klinik. Raj akhirnya kemudian didiagnosis dengan conduct disorder. Selanjutnya adalah gejala atau gambaran umum. Bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, asesmen yang dilakukan pada kasus Raj ini. Asesmen yang digunakan untuk mendiagnosis conduct disorder meliputi pengamatan yang dilakukan untuk memberikan deskripsi mengenai karakteristik dan masalah kemampuan fungsional subjek, itu komunikasi, adaptasi, interaksi sosial, dan akademik. Ciri-ciri dan penegakan diagnosis conduct disorder berdasarkan DSM-4 dan analisis hasil tes grafis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh orang tua Raj telah menyadari bahwa ada sesuatu yang bermasalah pada diri anaknya dan mereka mengamati hal-hal yang menurut mereka janggal pada diri Raj ketika ia berada di rumah. Laporan yang disampaikan oleh orang tuanya merupakan refleksi serta pengalaman perilaku Raj waktu ia masih belia sampai ia berusia 14 tahun. Selanjutnya, pengamatan yang dilakukan oleh guru Raj. Beberapa hasil laporan dari orang tua Raj telah dikonfirmasi oleh laporan dari gurunya yang mengamati perilakunya ketika berada di sekolah.
Namun sayangnya, laporan dari guru Raj dirasa belum cukup menggambarkan perilaku yang ganjal ketika Raj berada di sekolah. Oleh karena itu, laporan dari guru Raj mengenai perilaku Raj di sekolah perlu digali lebih dalam selama kurun waktu tertentu. Misalnya, guru dapat melakukan pengamatan di sekolah sebanyak 7-8 kali pada setting kegiatan yang berbeda, yakni saat pembelajaran di kelas, pembelajaran olahraga di lapangan, saat istirahat, atau kegiatan tidak struktur dan kegiatan ekstrakurikuler bersama teman-teman lainnya. Hal ini diperlukan untuk memperkaya informasi dan mengonfirmasi lebih lanjut tentang apa yang dipaparkan oleh orang tua Raj, serta memberikan informasi yang berkaitan dengan sekolah, seperti bagaimana proses adaptasi Raj di sekolah, interaksi dan komunikasi dengan anak-anak lain, maupun prestasi akademiknya. Pengalaman tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan pola ABC, yakni antecedent atau pemicu terjadinya perilaku, behavior atau perilaku bermasalah yang muncul, dan consequences atau akibat yang mengikuti. Setelah dilakukan pengamatan yang lebih mendalam dan melihat pola perilaku yang muncul pada diri Raj, selanjutnya hasil pengamatan tersebut dapat dicocokkan dengan ciri-ciri dan penegakan diagnosis conduct disorder yang ada dalam DSM-4. Selain itu, asesmen juga perlu diterapkan adalah tes grafis pada Raj. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data tentang ciri-ciri perilaku conduct disorder, yaitu yang dimiliki Raj dilihat dari instrumen psikologis yang terpercaya. Tes grafis dipercaya dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat dilihat melalui pengamatan indera pada perilaku bermasalah. Analisis hasil tes grafis nantinya diharapkan dapat semakin memberikan bukti yang tegak bahwa Raj mengalami conduct disorder. Selanjutnya adalah etiologi pada kasus conduct disorder. Secara garis besar, conduct disorder dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor temperamen, genetik dan fisiologis, serta faktor lingkungan. Beberapa penjelasan etiologi terhadap kasus yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah temperamen. Faktor temperamen itu meliputi bayi yang sulit dikendalikan dan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Dalam kasus yang telah dipaparkan, semasa kecil, Raj memiliki sifat keras kepala dan agresif. Ditunjukkan pada perilakunya seperti ketika dimarahi orang tua, Raj akan berbalik meneriakinya, serta menunjukkan kemarahan dengan menggedor pintu dan menangis keras. Selain itu, Raj juga menunjukkan emosi seperti cemburu dan posesif. Yang kedua adalah faktor genetik dan fisiologis. Secara genetik, keluarga Raj tidak memiliki riwayat conduct disorder. Dalam kondisi hamil, ibu Raj memiliki riwayat kesehatan yang tidak cukup bagus, seperti hiperemesis yang cukup marah, serta menderita endometriosis dan hipotiroidisme. Ibu Raj mengonsumsi obat selama kehamilan untuk menyembuhkan hipotiroidisme, sedangkan ayah Raj tidak memiliki masalah kesehatan yang cukup serius. Dan yang terakhir adalah etiologi pada faktor lingkungan. Ketika sekolah, Raj melakukan proses belajar dengan baik sampai pada saat kelas 3 ketika ayahnya berpindah pekerjaan ke kota lain. Setelah itu, orang tua Raj mulai melihat perubahan dalam perilaku Raj. Orang tua Raj mengaitkan perubahan yang terjadi pada anaknya dengan lingkungan baru. Kemudian, intervensi yang telah dilakukan pada kasus conduct disorder Raj ini adalah intervensi homeopathy treatment. Dalam kasus Raj, intervensi yang digunakan yaitu homeopathy treatment. Intervensi ini dapat membantu anak-anak dengan gangguan perilaku dengan cara memberikan obat-obatan berdasarkan hasil asesmen. Hal yang di-asesmen meliputi pola pikir, pola pengasuhan keluarga, riwayat selama kehamilan, sejarah kehidupan, sosial, emosional, dan perilaku seperti kesukaan atau ketidaksukaan, pola tidur, mimpi, dan lain-lain. Dari hasil asesmen tersebut, psikiater atau psikolog nantinya akan memberikan pengobatan yang menyentuh akar permasalahan dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan, sehingga dapat menstabilkan emosi dan meningkatkan kondisi kesehatan dan perilaku Raj. Berdasarkan hasil asesmen, telah didapatkan informasi bahwa etiologi dan gangguan perilaku Raj juga dipicu dari kebiasaan ibu Raj mengonsumsi obat selama kehamilan untuk menyembuhkan hipotiroidisme. Hipotiroidisme yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup.
Berdasarkan gejala yang dijelaskan oleh orang tua dan observasi, psikiater memberikan intervensi berupa dosis tunggal similimum diikuti dengan pengobatan reguler dan tindak lanjut yang teratur. Setelah intervensi dilakukan selama 6-7 bulan, orang tua melaporkan bahwa amarah dan amukan Raj telah berkurang cukup besar. Raj menjadi lebih terbuka dan pihak sekolah juga memberitahu orang tuanya tentang perilaku yang lebih membaik. Kemudian pengobatan dilanjutkan selama 1 tahun dan pada akhir perawatan perilaku Raj meningkat pesat dan orang tuanya sangat bahagia. Kemudian apa itu homeopathy treatment? Homeopati merupakan pengobatan yang dikembangkan pada tahun 1790-an oleh seorang dokter Jerman bernama Samuel Hahnemann. Prinsip utama dari intervensi ini itu adalah zat yang menyebabkan gejala tertentu juga dapat membantu menghilangkan gejala tersebut. Prinsip sentral yang kedua didasarkan pada konsep pengeceran dan pengocokan yang disebut succussion. Praktisi percaya bahwa semakin banyak zat diencerkan dengan cara ini, maka semakin besar kekuatannya untuk mengobati gejala. Menurut Peckman et al. Tahun 2019, setelah dilaksanakan sesi konsultasi mendalam, ahli homeopati akan memilih pengobatan yang paling tepat berdasarkan gejala individu orang tersebut. Pilihan pengobatannya ada 2. Yang pertama adalah homeopati klinis, yang melibatkan serangkaian konsultasi mendalam untuk menilai gejala dan masalah lain yang mungkin memengaruhi pasien. Homeopati klinis ini terdiri dari pengobatan tanpa konsultasi mendalam. Dan pilihan yang kedua adalah homeopati individual. Ini mencocokkan pengobatan dengan kondisi tertentu dan setiap orang memiliki kondisi tersebut akan diberikan pengobatan yang sama. Homeopati individual ini mencakup konsultasi dan pengobatan. Selain intervensi yang sudah dilakukan, kelompok kami juga menyarankan beberapa intervensi yang mungkin bisa dilakukan untuk kasus Raj. Yang pertama adalah cognitive behavior therapy. Kombinasi strategi-strategi yang meliputi prosedur perilaku dan intervensi kognitif untuk menghasilkan perubahan dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. CBT didasarkan pada hipotesis bahwa pikiran dan interpretasi seseorang terhadap peristiwa eksternal akan memberikan pengaruh kuat dalam fungsi emosional dan perilaku. Ada 4 model CBT yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Problem Solving Skill Training atau PSST. Intervensi ini ditujukan pada pengajaran mengenai bagaimana cara pendekatan situasi interpersonal dengan baik. Anak akan diajarkan tahap demi tahap untuk memecahkan masalah interpersonal, sedangkan perilaku prososial dikembangkan melalui modeling dan pemberian penguatan langsung. Model yang kedua adalah token ekonomi. Token ekonomi ini dilakukan bersamaan dengan terapi PSST. Metode ini digunakan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan dari Raj sehingga akan mendapatkan sejumlah token dan jumlah yang mengurangi perilaku. Pada Problem Solving Skill Training atau PSST, tahapannya dapat dilaksanakan yaitu yang pertama, orientasi masalah, yaitu anak akan menyadari bahwa mereka memiliki masalah. Yang kedua, menginterpretasi situasi sosial, yaitu mendiskusikan gaya berpikir anak yang bias dan perasaan yang timbul akibat pemikiran mereka. Yang ketiga, mengembangkan sensitivitas dan kontrol diri dari meningkatkan sensitivitas anak terhadap perasaan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu brainstorming solusi pemecahan masalah, yaitu menghasilkan dan mengevaluasi solusi-solusi yang potensial dan memiliki solusi yang tepat untuk memecahkan masalah interpersonal. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi keberhasilan alternatif pada pemecahan masalah yang dipilih. Selanjutnya pada model token ekonomi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan token ekonomi. Yang pertama yaitu mendefinisikan perilaku. Kedua, melakukan rancangan screening perilaku dengan wawancara untuk mendapatkan informasi reinforcement yang sesuai. Yang ketiga, mengidentifikasi item yang digunakan sebagai token dan backup reinforcers. Yang keempat, memilih lokasi dan tempat penukaran token. Yang kelima, menentukan pelaksanaan program token. Dan yang terakhir, membuat aturan pemberian token. Sekian penyampaian kasus dari kelompok 11 kali ini. Terima kasih.